Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran ini dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Baik, anak-anakku kelas 1 yang Patris sayangi, jumpa lagi. Halo, sama Patris di sini. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, untuk hari ini Patris akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada menjelaskan tentang manfaat TIK dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, jadi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi untuk mempersingkat waktu, Pak Tris langsung mulai untuk materinya. Ini ya, perhatikan manfaat TIK dalam berbagai bidang kehidupan. Apa saja? Perhatikan ya. Yang pertama, TIK bermanfaat dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi kemarin sudah Patris jelaskan dalam bidang pendidikan. Apa saja nanti akan Patris jelaskan. Terus yang kedua, bidang keuangan. Ketiga, bidang usaha. Ya. Baik, kita langsung pada bidang pendidikan. Ya. Jadi kita sekolah ini adalah salah satu kegiatan di bidang pendidikan. Nah, sarana alat-alat apa saja ya? Sarana itu sama dengan alat-alat ya. Apa saja yang mendukung dalam proses pendidikan? Yang pertama adalah komputer. Jadi dengan komputer ini kita dipermudah untuk menjelaskan tentang suatu hal ya, materi pelajaran misalkan. Seperti yang sedang Patris lakukan ini ya. Ini sangat didukung oleh komputer ya. Kalau tidak ada komputer, Patris tidak bisa menyampaikan materi melalui media seperti ini ya. Itu yang pertama adalah komputer. Yang kedua, televisi. Nah, jadi melalui televisi kalian bisa melihat suatu tayangan yang ada di televisi, yang di sana ada unsur pendidikannya, ya. Contohnya, misalkan kalian menonton acara di televisi, programnya misalkan Laptop Si Unyil. Nah, di sana banyak sekali materi-materi yang bisa diambil materinya ya. Tuh, misalkan melalui televisi. Yang ketiga, radio. Jadi alat ini, radio juga bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Ya. Contohnya kalian mendengarkan siaran melalui RRI gitu ya. Di sana ada penjelasan tentang suatu hal apa gitu ya. Jadi, kalian bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan melalui radio juga. Yang berikutnya adalah alat multimedia. Di sini multimedia itu artinya bermacam-macam alat ya. Jadi contohnya ada kamera digital ya, dan ada komputer, ada program-program dan lain sebagainya ya. Jadi multimedia ini juga sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar ya. Contohnya saja yang sudah sering kita lakukan. Contohnya Patris menjelaskan ini harus direkam terlebih dahulu. Nah, alat merekamnya adalah menggunakan kamera. Ini adalah salah satu contoh penggunaan dari multimedia, gitu ya. Baik. Selanjutnya, nah yang
kelima ini adalah internet ya. Jadi internet ini juga sangat mendukung proses belajar mengajar, apalagi di musim pandemi ini ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian sampai sekarang belum pernah bertemu dengan Pak Tris, akan tetapi Pak Tris, kalian bisa melihat wajah Pak Tris melalui internet ini ya, atau melalui tayangan ini. Tayangan ini bisa tersampaikan ke HP kalian atau ke HP orang tua kalian melalui internet ya. Jadi dengan internet kita bisa proses belajar mengajar bisa terlaksana gitu ya. Atau istilahnya dengan kegiatan ini bisa kita sebut dengan istilah pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, jadi itu semuanya terdukung atau istilahnya terbantu oleh internet ya. Jadi tanpa adanya internet kita tidak bisa melakukan pendidikan ataupun pembelajaran jarak jauh ya. Itu internet. Baik, kita lanjut untuk bidang pendidikan sudah ya. Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan bisa melalui WA ya, ataupun Telegram, silakan langsung japri ke Pak Tris gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu bidang keuangan. Nah, bidang keuangan ini alat yang mendukung dalam bidang keuangan adalah mesin ATM. Mesin ATM ini sangat mendukung ataupun sangat membantu kita dalam bidang keuangan ya. Jadi dahulu orang akan mengambil uang ataupun menabung atau menyimpan uang itu ya, itu harus ke bank ya. Akan tetapi kita sekarang sudah dipermudah dengan adanya teknologi ya. Kita bisa mengambil uang ataupun bisa menyimpan uang melalui mesin ATM ya. Jadi untuk mengambil uang bisa di ATM ya, di berbagai macam ATM bisa. Tapi kalau untuk menyimpan ini memang tidak semua mesin ATM bisa untuk menyimpan, kecuali yang sudah dilengkapi ya. Jadi mesin ATM sangat membantu kita di dalam bidang keuangan ya. Jadi kita tidak perlu antri di bank ya. Misalkan kita akan mengambil uang, nah, kalau zaman dahulu kita kalau tidak ke bank maka tidak bisa ambil uang ya. Nah sekarang kita sudah dipermudah ya, dengan adanya teknologi kita bisa mengambil uang melalui ATM ya. Tentunya kalian pernah ya, mungkin diajak orang tua kalian mengambil uang di ATM ya. Jadi dengan hanya memasukkan kartu, kemudian masukkan PIN ya, nah terus dijalankan perintah-perintahnya, nanti kalian bisa mendapatkan uang ya. Nah tentunya saldo ataupun uang yang ada di rekening kalian harus ada isinya ya. Kalau misalkan tidak ada isinya, ketika kita ambil ya tidak bisa mengeluarkan uang ya, begitu. Jadi itulah manfaat mesin ATM ya, sangat mendukung dalam bidang keuangan begitu ya. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu bidang usaha. Jadi di dalam bidang usaha ini TIK juga memberikan manfaat di sana ya. Contohnya yaitu gunanya untuk memudahkan kita dalam menjalankan dunia usaha yang menghasilkan dan menguntungkan ya. Nah, sarana TIK yang digunakan apa? Yaitu internet seperti ini ya. Jadi dengan internet kita bisa melakukan usaha di sana ya. Contohnya apa? Nah, dahulu kita ke toko atau ke pasar untuk berbelanja ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan jual beli di internet ya. Kita bisa menjual dan juga kita bisa
membeli di internet. Nah, kemudian toko yang menjual barang dagangannya di internet disebut dengan toko online ya. Jadi toko yang menjual barang dagangannya di internet disebut dengan toko online ya. Nah, di zaman sekarang ini apalagi di musim pandemi ya, kita sudah dipermudah, jadi kita tanpa keluar rumah ya, kita cukup menggunakan internet, kita bisa berbelanja di internet ya. Contohnya kalian misalkan akan membeli makanan, nah, karena hari sudah siang, perutnya lapar, nah gitu ya. Nah, takut kita di musim pandemi ini takut keluar, takut terkena virus corona ya. Kalian bisa menggunakan internet untuk membeli makanannya ya. Nah, dengan aplikasi apa saja sudah ada ya, gitu ya. Jadi seperti itu kita bisa melakukan bisa belanja atau bisa membeli barang-barang termasuk makanan melalui internet atau istilahnya adalah online. Nah, gitu ya. Caranya bagaimana? Tentunya kalian harus mengetahui dulu aplikasinya, begitu ya, atau program-programnya ya. Jadi contohnya kalian mau membeli makanan, tadi sudah Pak contohkan bisa melalui aplikasi Gojek. Nah, sekarang yang sedang marak ya itu adalah Gojek. Nah, Gojek itu aplikasinya, di sana ada programnya, ada GoFood tentunya ya. Nah, itu kalian bisa memanfaatkan itu. Jadi kalian cukup menunggu di rumah, kalian pesan, kalian tunggu barang datang, kalian bayar. Begitu ya. Mudah kan? Ya, sangat dimudahkan kita ya. Nah, karena ini semua adalah kemajuan di bidang teknologi. Itu untuk memesan makanan. Misalkan kalau kalian ingin memesan pakaian, bisa juga ya. Jadi kalian lihat aplikasinya misalkan di di Shopee misalkan, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Kalian bisa buka itu ya, tentunya orang tua kalian ya. Jadi kalian bisa melihat barang-barang apa yang ditawarkan di sana. Misalkan kalau baju, misalkan sepatu dan lain-lain. Jadi kalian tinggal lihat-lihat, kalian pilih mana yang kalian suka ya. Nah, setelah dipilih tentunya kalian tentunya menghubungi yang jual dulu bisa melalui WA ataupun IG dan seterusnya ya. Ya, jadi dengan cara seperti itu kalian pesan, kemudian kalian lakukan pembayaran, bisa melalui ATM bank ya, bisa juga melalui misalkan Indomaret atau Alfamart ya, bisa juga seperti itu ya. Nah, kalian tunggu mungkin beberapa hari ya, tergantung toko yang menjual itu. Kalau toko yang menjual itu alamatnya jauh, ya bisa sampai 3 hari atau 4 hari ya. Kalau mungkin dalam kota bisa 1-2 hari saja, kalian tinggal menunggu di rumah ya. Nah, setelah itu barang dikirim ya. Nah, sampailah di rumah kalian. Jadi kalian tidak perlu keluar rumah, barang sudah datang, begitu ya. Hanya menunggu di depan pintu, tunggu Pak Pos datang ya. Setelah barang dikirim, kalian tinggal melihat apa yang sudah kalian pesan, apakah sesuai, apakah tidak, begitu ya. Kalau sesuai tentunya kalian sudah melakukan transaksi jual beli melalui istilahnya adalah on, begitu ya. Nah, kalian sudah tahu tentang kegiatan di bidang usaha melalui internet. Selesai ya. Jadi untuk sampai di sini materi kita ya. Materi kita sudah selesai. Tugasnya adalah pelajari buku TIK bab 7. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe,
ya, like and share ya. Semoga bermanfaat. Pak Tasahiri. Assalamualaikum